Adakan pemazulan silahkan, mau diadakan angket silahkan, mau diadakan apapun silahkan. Karena pemerintah ini tidak boleh kosong dan 20 Oktober itu berhenti Presiden Jokowi berdasarkan undang-undang. Karena itu mesti ada yang dilantik. Ya kan nggak mungkin yang dilantik Pak Anies dan nggak mungkin yang dilantik Pak Ganjar. Yang pasti dilantik adalah Pak Prabowo. Ini fenomena yang biasa. Kalau Babi Haikal hari ini mengatakan Prabowo nanti dilantik, Prabowo dilantik. 2019 juga beliau ini begini juga, 2029 juga beliau nanti akan ada di pihak yang mana kan kita juga nggak tahu. It's all about politics. Ya tapi kan dulu kan ya. Enggak. Selamanya saya Prabowo. Ya dulu kan Anda melawan Jokowi, hari ini kan melulukan Jokowi juga. juga. Urusan dengan Jokowi, saya tetap membela Prabowo dan akan mengawal sampai dilantik. Bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo, tapi Presiden. Karena tangan Presiden lah yang bisa mengatur sedahsyat ini. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo nih, ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang, ya. Ini kemudian ada orang nih, ada simpatisan, ada relawan, ada presiden, ada tim ses, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi ada kesalahannya. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Hebat seperti Babe dalam bacaan sholatnya luar biasa panjang-panjang. Tapi kalau tidak wudhu, saya nggak nilai itu kualitas bacaannya. Wudhunya salah, ngaku-ngaku sholat. Dalam hukum administrasi negara, hasil memang penting, tapi proses juga penting. Jadi aneh kalau orang mengatakan proses itu harus diabaikan. Sudahlah ngaku kalahlah wir. Bukan itu soalnya. Bukan itu soalnya, soal besarnya banyak suara orang tidak pasti. Padahal prinsipnya ini bicara berkepastian hukum. Data kami akan menjelaskan tiap tahapan, peran presiden berjenjang itu. Apa struktur berjenjangnya presiden dalam kecurangan? Presiden sudah menyatakan cawe-cawe dan bahkan menggunakan data intelijen, ya. Kalau pakai kasus dan itu harus dibuktikan, tidak bisa kemudian disampaikan saja. Nggak perlu dibuktikan, pelaku mengaku. Oh iya, tapi apakah digunakan untuk pemilu atau tidak kan itu harus dibuktikan. Kita tidak bisa menuding begitu saja. Gampang membuktikan. Makanya saya jelaskan peran struktural presiden. Presiden sudah ngaku cawe-cawe menggunakan data intelijen terkait dapur partai. Lalu diikuti oleh para pembantunya berbasis pasal 17 dan pasal 17 Undang-Undang Kementerian. Siapa itu para pembantunya? Menteri dan wakil menteri. Dalam film kami ungkapkan video keterlibatan mereka. Penjabat gubernur juga terlibat. Bahkan presiden melanggar ketentuan soal evaluasi penjabat gubernur per 6 bulan. Presiden yang mengatakan, saya yang akan evaluasi tiap hari. Ada data penjabat-penjabat ini menyampaikan ke banyak pihak bahwa Anda harus pilih 02. Pelakunya bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi. Karena dia yang punya kekuasaan. Lalu, satuan pemerintah terendah kepala desa. Datanya 81 juta suara DPT yang mereka kuasai. Mengaku mendukung karena terancam oleh berbagai aparat. Ada datanya juga. Di film disampaikan, kepala desa mengeluarkan suara betapa mereka diteror. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ferry Amsari dorong pengadilan rakyat untuk bongkar kecurangan pemilu 2024. Selain lewat hak angket, dugaan kecurangan pemilu 2024 pasti terus menjadi sorotan. Selain hak angket, ada cara lain yang disebut bisa membongkar dugaan kecurangan tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat
atau People Tribunal untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Pengadilan rakyat itu merupakan alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang meresahkan publik selain menggulirkan hak angket di DPR RI. Saya pikir publik harus memikirkan People's Tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket. Membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah, menjelaskan sistem kecurangan, dan dampak yang masif bagi pemilu, ujar Ferry Amsari pada Selasa, 5 Maret 2024. Ferry menyebut dugaan kecurangan pemilu 2024 terlihat sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter Der Thai Vote. Secara psikologis rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi, politisi, mahasiswa, dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini, ujar Ferry Amsari yang juga menjadi aktor dalam film dokumenter tersebut. Ferry Amsari dorong pengadilan rakyat untuk bongkar kecurangan pemilu 2024. Selain lewat hak angket, dugaan kecurangan pemilu 2024 pasti terus menjadi sorotan. Selain hak angket, ada cara lain yang disebut bisa membongkar dugaan kecurangan tersebut. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat atau People Tribunal untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Pengadilan rakyat itu merupakan alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang meresahkan publik selain menggulirkan hak angket di DPR RI. Saya pikir publik harus memikirkan People's Tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket. Membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah, menjelaskan sistem kecurangan, dan dampak yang masif bagi pemilu, ujar Ferry Amsari pada Selasa, 5 Maret 2024. Ferry menyebut dugaan kecurangan pemilu 2024 terlihat sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter Der Thai Vote. Secara psikologis rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi, politisi, mahasiswa, dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini, ujar Ferry Amsari yang juga menjadi aktor dalam film dokumenter tersebut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.